Oke, baik. Yuk, kelas 11 MIPA. Ya, kita sebelum belajar berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya berdoa. Baik, setelah berdoa kita mulai. Ini materi yang minggu kemarin itu adalah trigonometri jumlah dan selisih sudutnya. Oke, ini trigonometri jumlah dan selisih. Oke, sudut. Sini artinya ada dua sudut ya. Oke, ayo kita saling ingatkan lagi. Oke, yang pertama kita lihat dari fungsi cos ya. Ketika ada cos alfa ditambah beta, ini apa? Nah, ini adalah cos alfa dikali cos beta. Kalau cos itu ketika ditambah maka di sini uraiannya dikurang ya. Oke, sin alfa dikali sin beta. Kemudian berikutnya ketika pengurangan cos alfa dikurangi beta, ini sama dengan cos alfa dikali cos beta. Kalau di sini kurang, nah di sini tambah sin alfa dikali sin beta. Nah, silahkan dihafalkan. Oke, yang pertama, yang kedua adalah sin ya. Sin alfa ditambah beta. Nah, kalau sin untuk jumlah dan selisihnya berbeda dengan cos ya. Sin alfa ditambah beta adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin cos cosin lah gitu ya supaya mudah. Kemudian nah ini kalau sin alfa dikurangi beta juga nih konsepnya hampir sama ya. Sin alfa dikali cos beta, nah, karena ini kurang, nah, ini sama jadi kurang, cos alfa dikali sin beta. Silahkan dicatat dihafalkan ya. Yang ketiga adalah tan ya, tan kita lihat alfa ditambah beta juga sama ini ya. Ini berarti tan alfa ditambah tan beta. Nah, ini dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Oke, ini untuk tangan ya. Kemudian yang selisihnya tan alfa dikurangi beta adalah tan alfa dikurangi tan beta. Ini dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Seperti ini ya, catatan khusus untuk rumus jumlah dan selisih. Oke, sudut. Oke, ada cos, ada sin, ada tan ya. Oke, mungkin berikutnya kita lihat bagaimana penerapannya ya. Kita ambil contoh aja lah, contoh ya. Nah, kita ambil contoh. Oke, yang pertama misalkan sin 15. Nah, sin 15 ini sebetulnya ini dengan kalkulator bisa ya anak-anak, tapi kita belajar menyelesaikan nilai dari sudut-sudut yang tidak istimewa lah. Biasanya kita mengenal sudut-sudut istimewa 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat seperti itu ya.
Nah, bagaimana kalau misalkan kita menemukan persoalan seperti ini sin 15 derajat. Nah, inilah fungsi jumlah dan selisih di sini. Sin 15 ini kita bisa rubah ke dalam bentuk yang lain ya, menggunakan rumus yang ada di situ. Bisa aja sin 15 derajat itu adalah sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Oke. Ini kan sama ya, sin 15 derajat. Atau mungkin saja kita menggunakan sin 60 derajat ya, 60 derajat dikurangi 45 derajat saja ya. Oke, ini 15 derajat, ini juga 15 derajat. Oke, karena ini sudah membentuk sudut-sudut istimewa, jadi akan memudahkan kita untuk menentukan nilai dari sudut-sudut yang ada di sini. Contoh nih, Bapak akan menggunakan yang ini terlebih dahulu ya, sesuai rumus yang ada. Nah, oke, berarti kalau sin itu sin cos kosin ya, sin cos kosin biar mudah lah, sin cos kosin, sin cos kemudian kosin. Nah, supaya mudah lah, sin dari apa, 45 derajat dikali cos dari mana, 30 derajat ditambah, bukan ya, kalau sin itu tidak berubah tandanya tidak berubah nih, apa ini adalah negatif cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Oke, seperti ini ya, sin 45 derajat cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat dikali sin 35 derajat. Kita lihat tuh. Oke. Kemudian, nah kita kan tahu sin 45 derajat adalah setengah akar 2, kemudian dikali cos 30 itu sama dengan sin 60 ya, setengah akar 3 dikurangi cos 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Nah, kita kalikan, ini perkalian ya, setengah dikali setengah adalah 1/4, akar 2 dikali akar 3 akar 6. Nah, ini kurangi 1/4 kali 1/4, nah 1/4 setengah kali setengah 1/4 akar 2 lah, seperti itu ya. Di sini ada dua unsur yang sama yaitu 1/4, kita pisahkan di sini ke depan kan, ini sisanya akar 6 kurang akar 2. Nah, seperti ini ya, yang pertama ya. Terus bagaimana kalau kita melihat dari sisi lain atau sudut yang lain? Coba kita lihat dari ini ya. Oke, berarti ini sama aja ya, sin 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurangi cos 60 derajat dikali sin 45 derajat di sini. Oke, ya. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 dikurangi cos 60 setengah ya, 45 setengah akar 2. Nah, setengah kali setengah 1/4, akar 3 dikali akar 2 akar 6, setengah dikali setengah 1/4 akar 2. Nah, ini ya sama juga ya, kita keluarkan 1/4-nya, akar 6 akar 2. Nah, oke, kalau kita perhatikan ya sama ya. Oke, sama aja salah. Ini sama, artinya kita bisa aja menggunakan sin 45 derajat dikurangi 30 derajat, atau bisa juga dengan sin 60 derajat dikurangi 45 derajat, dalam artian untuk menentukan sin 15 derajat itu ya. Ini kita simpulkan, sin 15 derajat adalah 1/4
dikali akar 6 dikurangi akar 2. Oke, seperti itu contohnya ya. Silakan. Kemudian contoh yang lain, rumus cos, misalkan contoh 2 ya. Ada cos 105 derajat misalkan. Ini kita bisa rubah dalam bentuk jumlah ya. Ingat, cos alfa ditambah beta. Nah, ini kan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Oke, gitu ya. Kita lihat ke atas. Nah, cos alfa ditambah cos beta, cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Oke. Oke, berarti ini kalau misalkan ini dirubah, berarti dalam bentuk penjumlahan ini adalah cos 60 ya, 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, jadi ini adalah cos 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurangi sin 60 derajat dikali sin 45 derajat ya. Cos 60 derajat adalah setengah, cos 45 adalah setengah akar 2 kurangi sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, betul ya. Oke, ini setengah kali setengah adalah 1/4 akar 2, ini juga 1/4. Nah, akar 3 akar 2 adalah akar 6. Oke, berarti ini adalah 1/4 dikali akar 2 kurangi akar 6 ya. Jadi 1/4 ini kita dipisahkan di depan ya sebagai pengali. Yang tersisa akar 2 dan akar 6 di sini. Oke. Kalau kita kalikan balik maka akan jadi ini. Oke, ini adalah nilai cos 105. Oke. Itu beberapa contoh ya. Oke, kemudian kalau misalkan contoh tan ya. Tan berapa ya? Oke, tan coba tan 75. Oke, tan 75 mungkin 75 derajat ya. Oke, tan 75 derajat ini bisa kita rubah dalam bentuk tan 45 derajat ditambah 30 derajat gitu ya. Oke, kita uraikan rumus tan. Nah, kalau penjumlahan rumus tan itu adalah tan 45 derajat ditambah di sini ya. Kemudian tan 30 derajat. Nah, ini dibagi 1. Kalau di sini jumlah, di sini kurang. Tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Nah, seperti ini. Ya anak-anak, diingat lagi ya. Rumus-rumusnya dihafal. Tan 45 derajat 1